Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najarisa Juwana, NPM 2221700008. Saya di sini akan menjelaskan pengantar reklamasi tanah dan reklamasi lahan serta kerusakan tanah. Konservasi tanah dan reklamasi lahan adalah dua konsep yang terkait dalam upaya mempertahankan meningkatkan kualitas lingkungan. Konservasi tanah berfokus untuk mencegah kerusakan tanah oleh erosi. Reklamasi lahan sebaliknya melibatkan proses pengubah lahan yang rusak menjadi lahan yang dapat digunakan secara produktif. Tanah sangat diperlukan dalam setiap kegiatan manusia, seperti untuk pertanian, industri, pemukiman, jalan untuk transportasi, daerah rekreasi, atau daerah-daerah yang dipelihara kondisi alamnya untuk tujuan ilmiah. Penggunaan agrokimia yang tidak proporsional seperti penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, hal ini dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air serta kerusakan lingkungan yang lebih luas. Selanjutnya, pengertian lahan potensial dan lahan kritis. Lahan potensial dan lahan kritis memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam lingkungannya masing-masing. Yang pertama, lahan potensial memiliki karakteristik tingkat kesuburannya yang tinggi, memiliki sifat fisik yang baik, belum terkena erosi. Lalu untuk lahan kritis, tanahnya itu kurang subur, lalu tidak banyak humus, penggunaan atau pemanfaatannya tidak sesuai dengan kemampuannya. Penggunaan lahan harus sesuai dengan kelas kemampuan. Kondisi lahan yang tidak fungsional, kandungan humus yang rendah. Selanjutnya untuk lahan kritis, yang pertama tanahnya kurang subur, lalu tidak memiliki banyak humus, penggunaan atau pemanfaatannya itu yang tidak sesuai dengan kemampuannya, dan yang terakhir kondisi lahannya yang tidak fungsional. Strategi untuk mengidentifikasi dan mengelola lahan potensial dan kritis dalam upaya konservasi meliputi beberapa langkah. Mengelola lahan potensial. Yang pertama, menggunakan strategi pengelolaan tanah, lalu strategi pemilihan tanaman, strategi penanaman bibit tanaman, strategi pemeliharaan yang efektif, dan strategi pemanenan yang efektif. Lalu selanjutnya mengelola lahan kritis. Yang pertama, menggunakan strategi rehabilitasi hutan dan lahan, lalu reboisasi atau pengkayaan jenis tanaman, pengelolaan erosi yang efektif, dan yang terakhir pengelolaan air yang efektif. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.